pertamanya. Sama, saya juga beli dari orang online, bahkan orang-orang nggak kenal juga sama aku. Berarti dengan kata lain, kakak memulai usaha ini tanpa modal dong? Tanpa modal sebenarnya. Tapi bentar, abang memulai usaha ini bukan dimodalin? Enggak, tanpa modal, tanpa modal. Karena barang. Halo, selamat pagi semuanya. Malam ini tetap sapa pagi, gimana karena kebiasaan KDK Lovers tetap spirit pagi. Malam ini pagi. Kita ada guest speaker yang luar biasa ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita dapat satu narasumber, kali ini kita goyang dulu di Taras. Siapa sih yang nggak tahu Taras? Taman Raya Square ini dikenal dengan barang-barang branded yang langsung didatangkan dari Singapura. Dari Singapura itu datang dari Amerika juga ada, berbagai negara. Yang mau saya sampaikan, hal terpenting itu bagaimana memulai usaha itu dikala suami sudah tidak bekerja lagi, atau dikala kita mungkin tidak punya modal. Nanti kita tanya-tanya dengan King and Queen. Ya, malam ini kita dihadirkan Sultan Branded, Kak Maria. Hai. Hai. Kak Anobeta. Ini terkenal ya. Siapa sih yang nggak tahu FJB Batam? Kakak ini penghuni di sana. Dan satu lagi King Branded, Ajan Boy. Cia, Ajan Boy. Paling ganteng di Taras. Oke, malam ini syutingnya tengah malam ya. Kenapa tengah malam? Karena ini pribadi-pribadi yang super sibuk hampir 24 jam. Dan waktunya syuting bisanya di tengah malam. Wow, itu memang luar biasa ya. Saya sering bertemu dengan orang-orang pebisnis itu memang tidurnya itu cuma 3-4 jam. Itu kerja bisnis pengusaha itu tidak terprediksi hartanya. Orang ini membuktikan dan nanti akan kita ulik ya satu persatu pengusaha-pengusaha bisnis tas branded ini. Kak Maria ini teman-teman, biar teman-teman tahu ya, backgroundnya ini perawat. Saya tahu perawat itu gajinya berapa karena kakak saya juga seorang perawat. Dan setiap kali gajian nggak nampak karena nggak ketahuan gajinya berapa. Sorry, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ke perawat, karena ini mungkin suara juga ya buat pemerintah agar lebih diperhatikan lagi ya, Dinaikin gaji tenaga medis di Indonesia ya. Nah, kenapa beralih ke dunia seperti ini, Kak? Gimana ya, awal mulainya sih saya nggak kepikiran mau beralih ke bisnis gitu kan. Awal mula saya itu perawat, tapi karena saya dilarang oleh suami untuk bekerja, makanya saya resign gitu. Dilarang suami kan. Jadi dilarangnya kenapa? Karena kan suami itu kerjanya di pengeboran minyak lepas pantai, sedangkan saya perawat. Jadi kalau saya lagi off, suami lagi kerja. Saya kerja, suami off. Jadi nggak bakalan jumpa gitu. Ujung-ujungnya ya udahlah, kamu aja yang ngalah gitu kan, resign. Nah gitu. Lama-lama kok di rumah aja bengong, ngapain gitu kan, nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Nah disitulah mulai cobalah jualan apa yang usaha apa yang bisa menghasilkan. Seorang pebisnis pasti punya trik-trik, strategi bisnisnya itu di mana gitu. Saya waktu itu saya online kan gitu kan. Saya sering lihat di Facebook itu ada satu grup itu namanya kayak Kebaya Pera gitu. Kebaya Pera itu saya gabung di grup itu, saya perhatiin kok di sini apa yang dijual laku gitu kan. Jadi saya lab kan lah itu tas second itu waktu itu zaman saya pertama kali lab itu murah banget gitu kan. Dari harga 20.000 gitu, 20.000 kok saya jual di rumah Kebaya Pera itu yang polosnya saya saya tahu brand tapi saya nggak tahu harga gitu kan. Dengan polosnya jadi 20.000 saya jual ke 200.000, itu orang rebutan gitu kan. Orang rebutan sampai habis satu toko teman saya itu tadi kan. Tahu-tahu wah
kok jadi enak ya ini jualan gitu. Terpancing ya? Terpancing. Ujung-ujungnya saya terus gitu. Lama-lama saya tahu brand, terus lama-lama kok dipikir-pikir yang beli tas-tas ini orang rata-rata high class semua gitu loh. Karena brand Gitu. tadi ya. Mm-mm. Ya, ini teman-teman harus saya sampaikan, Rumah Kebaya Vera ini media yang sangat membantu warga Indonesia Iya, ya. Karena betul. di sini berkumpul pebisnis yang mengikuti era yang jurusan ekonomi, yang memang bisnis sarjana ekonomi, mungkin itulah jurusannya ya, pebisnis. Tapi nggak sarjana ekonomi pun banyak yang jadi pebisnis. Nih, dibuktikan dengan Kak Anobeta. Hai. Ini harus kita ulik dulu kakak ini ya, karena kakak ini artisnya FGB Batam. Hai FGB. Coba netizen disapa dulu kak. Iya ya. Hai. Makasih ya FGB. Hai. Pasti semua kenal sama aku kan. Yang biasa mulutnya selalu ngerocos. Ini gimana kak ceritanya sampai se-familiar ini? Ceritanya pertamanya sih kita juga penggemar tas brand ya, penggemar tas brand. Kita tertarik sama jualan orang. Tadinya saya tertarik sama jualan orang. Ku beli satu, kumpul di rumah. Ku beli yang satu lagi, kumpul di rumah. Terakhir suami saya marah. Soalnya tas itu bergeletak di lantai semua di kamar. Kak, itu milik pribadi ya? Milik pribadi. Tadinya Kan mau beli koleksi. satu-satu. Iya, Tadinya mau koleksi. Saya memang penggemar tas kan. Lihat online satu orang, beli satu. Besoknya lagi sampai suami saya marah sama kurir. Iya. Marah sama kurir. Itu apa lagi? Jadi calling-callingan kurirnya sama aku. Kak. Maksudnya, Kode. Kak, itu ada suaminya. Iya. Terus aku ngasihnya gimana? Waktu itu saya jual sembako di pasar. Jadi yang si kurir pura-pura beli rokok. Kak, beli rokok lah. Terus bisik-bisik. Kak, di mana aku taruh tasmu? Apa katanya? Kak, tasnya taruh di mana? Udah nanti aja dulu, bawa aja dulu keliling. Saking takutnya tadi sama suami. Iya. Terakhir, udah ada 27 waktu itu tasku di rumah, 27 biji. Terakhir apa kata suami? Ini, buang aja semua. Ngapain sih hari-hari beli tas? Terakhir, saya posting di FB pribadi. Banyak orang nanya, Kak, tasnya kok cantik-cantik sih? Iya, mau saya jual. Aku bilang, boleh lah katanya. Terakhir, aku posting satu-satu, laku. Dalam hati, laku juga ternyata. Ya udahlah, lama-lama fix lagi dari orang. Cari informasi dari FB. Siapa ya grosir yang punya tas? Siapa ya? Dapatlah kakak ini. Oh, itu awalnya. Itu awalnya. Terakhir cari informasi, malah bingung kakak itu. Loh, kok tahu aku dari mana kak? Saya cari informasi di FB loh kak. Aku bilang, oh iya katanya. Bolehlah, nanti ketemu. Nah, itu awalnya. Media online semua ya? Iya, media online semua pertamanya. Sama, saya juga beli dari orang online, bahkan orang-orang nggak kenal juga sama aku. Berarti dengan kata lain, kakak memulai usaha ini tanpa modal dong? Tanpa modal sebenarnya. Beli satu-satu, dikumpulin, beli satu-satu, dikumpulin. Karena tadinya niatnya mau sama kakak Niatnya sendiri. buat saya sendiri. Dan itu dijadikan usaha. jadinya. Ini Dijadikan jadi iya. usaha gitu loh. Diapresiasi dulu kakak. Hai, makasih ya pelanggan saya. Emang Hai. tanpa modal itu emang. Tanpa modal sebenarnya. Seperti saya tadi ngonlenin punya tetangga saya itu kan, dia jual 20, aku jual 200, ujung-ujung untungnya banyak. Itu jadi modal Diputar selanjutnya lagi, sama sampai gitu saya juga. besar jual jadi grosir gitu. Jadi istilahnya nggak pernah bang minjam duit, Minta modal bagi belum duit, pernah bang sama gitu. suami buat modal nggak pernah. Jadi itu aja kita olah. Tuh suami saya masih ada mungkin kalau nonton. Ini ibu-ibu rumah tangga yang kalau ada apa ya, angka 1 sampai 10, aku barisan paling depan angka 10. Karena nggak tergantung suami loh. Justru Iya. pertamanya malah dimarahin kan. Itu tas buat apa? Hari-hari beli tas katanya. Hari-hari beli tas. Terus saya bilang, saya kan nggak minta duit dari abang. Saya manggilnya abang. Saya kan nggak minta duit dari abang. Aku bilang. Jadi dia nggak bisa ini gitu loh. Nggak bisa Terakhir komplain. Si Anobeta ini dia customerku yang istilahnya itu setia banget gitu. Walaupun barang kita lama datang dia menunggu, nggak kadang mau gini lain loh, gitu. kita pun dapat barang itu kan nggak selalu bagus banget kan. Terus ada juga kan sama kayak customer saya, kak barangmu begini. Kalau aku dapat barang dari kakak ini istilahnya kita resiko kita kan. Iya. Mau sebagus apa sih, hancur apa ya, paling kak kurang bagus loh barangnya.
ya udahlah nanti saya diskon dikit. Nah, paling gitu aja. Istilahnya nggak saling ngotot-ngotot gitu. Saling Bantu. Iya. saling Istilahnya bantu kan kita juga udah tahu bahwa kakak ini kan belum tahu juga barang itu seperti apa gitu. orang di Jadi dalam. istilahnya kalau kita dapat hancur, dapat itu paling, Kak, kemarin agak rusak loh barangnya, paling ngomong gitu aja. Nggak kayak orang, ku balikan ya barangmu begini begitu. Oh sayang enggak. Ada Ay, pernah banyak kayak gitu. lihat begitu Tapi kalau sayang enggak lah. Iya, iya. Soalnya kita kan itu yang istilahnya membuat jadi rekan bisnis iya, yang baik, kita kan istilahnya Iya. kerjasama mau selamanya, nggak sekali dua kali aja gitu. Itu aja sih. Ini rahasianya sih teman-teman, karena bisnis itu continue. Iya. Nerima komplain lah istilahnya. Iya, gitu. iya, iya. Ini dari tadi sudah yang berbicara Sri Kandi, dua Sri Kandi ini. Saya penasaran dengan suara King Branded ini. Bang, aku ini teman-teman bisnis saya ya perempuan. Iya. Ini abang mau cari pasar di lingkungan perempuan, maksud abang apa ini? Emang nggak kerja apa gitu kan? Emang nggak kerja. Tertarik. Tadinya saya kerja nyopir ya kan, nyopir ya kan, gaji sehari 200.000, 250 gaji kan satu hari. Terus Oh, 200, berarti gaji abang sebulan kena 7-8 juta iya, kena sebulan. 78 juta sebulan. Tapi ditinggalin. Tapi ditinggalin karena saya mencoba untuk main second tas branded ini. Karena ikut ikut kakak saya kan. Oh, ini kakak ya? Kakak, makanya. Kan, kakak kan. Jadi mau beli satu karung dapat kepala. Tapi bentar. Abang memulai usaha ini bukan dimodalin. Enggak, tanpa modal karena barang banyak di toko. Langsung saya posting Foto aja, gitu ya. langsung saya foto, saya posting, diminat sama orang luar Batam. Iya, Orang luar Batam merasa puas karena barang branded, barang sangat bagus kan dengan harga murah. Itu contohnya kan. Dengan harga ya saya ngambil per karung ya murah ya kan. Iya. Jadi modal murah ya kayak gitulah, harga jualnya terserah kita ya kan, ikutin Artinya, harga jual beli. Abang sama dengan Kak Anobeta tadi, Sama. artinya tanpa modal ya. Tanpa modal. Ini bisnis orang ini sungguh menggiurkan teman-teman. Kenapa? Karena saya pernah buka usaha di usaha kuliner. Saya harus prepare dulu 30-40 juta minimal baru buka usaha, dan itu pun nggak tahu kemana. Nggak ada rimbanya kan? Nggak tahu kemana. Saya udah mengalami itu, bahkan kerugian 60 juta saya Iya. udah ngalamin itu. Memang masih skala kecil, tapi artinya kok saya punya modal begitu nggak jadi, ini nggak punya modal jadi. Itulah makanya. Ini keunikan di para pebisnis second branded ini nih. Motivasinya tadi keluar dari kerjaan itu hanya sebatas pengen cari duit, atau memang pengen tahu brand-brand atau gimana? Enggak, saya enggak pengen tahu brand-brand. Memang tujuan saya mau cari duit. Cari ya kan? duit. Cari duit. Memang otak Jadi, bisnis. walaupun kita tidur main second ini, pikirannya ini walaupun kita tidur juga, duit tetap masuk. Karena barang yang kita posting, udah ada yang nge-fix duluan di postingan itu. Udah ada orang yang mau. Begitu kita bangun, orang jadi siap transfer 24 duit. jam. 24 jam. Kita tidur duit masuk ke rekening. Ya, kita tidur duit masuk ke rekening. Gitu aja. Paling kita kerjanya, barang masuk, bal masuk banyak kan, berapa karung bal masuk banyak. Itu kita kerjanya ya ngangkut bal itu aja kan, bantu ngangkut bal itu. Gitu. Iya ya. Iya. Duit tetap masuk walaupun kita tidur, duit tetap masuk. Kita di bawah perintah orang. Karena kita yang ngatur ya, di bawah perintah orang. Kalau King kita kerjakan, branded. iya jelas. Kalau kita kerjakan Cuma kita di bawah saya perintah ada orang. satu sih yang mau disampaikan buat siapapun yang nonton, buat itu pemerintahan, buat Ya. pejabat-pejabat, terutama buat Batam. Semenjak adanya pemberlakuan pajak PMK 199, Ya, pajak Mempersulit itu pengiriman dari Januari udah anjlok penjualan keluar Batam. Karena apa? Pajak itu hampir 50%. Jadi umpamanya harga tas 100.000, pajaknya kita harus bayar 50.000. Itu pun masih ditahan. Nah, bea itu pun cukai, masih ditahan di karena bea nggak cukai. lewat. Jadi buat pesan saya sih, tolong ditinjau kembali istilahnya PMK 199 itu. katakanlah pemerintah Kota Batam lagi menonton, sampaikan Iya. aja. Pesan saya sih buat pemerintah Kota Batam, buat kami pedagang online yang merasa dirugikan gara-gara PMK 199, tolong ditinjau kembali.
Soalnya memang kami keberatan, bukan keberatan lagi seluruh, mungkin biar pelanggan, biar ini semua keberatan, terlalu berat. Buat kami sih terlalu berat Pembeli ya. dan penjual memang Pembeli dan penjual langsung anjlok. Itu terasa dari bulan Januari kemarin itu langsung anjlok banget pembeli. Sampai sekarang aja masih ada barang orang sama aku. Nanti ya Kak, sabar dulu, Nunggu udah aku pajaknya transfer. dong. Nunggu pajaknya. Mungkin sampai rusak itu barang, nggak terkirim gara-gara nunggu pajaknya turun-turun. Ini yang salah Ah. siapa ini? Saya juga nggak tahu yang salah siapa. Padahal kan online ini kan membantu juga perekonomian. Batam, terutama di Batam ya, itu perputarannya sangat cepat. Di saat apa ya, contoh ya, di saat suami yang lagi nganggur, Iya. nah istrinya online gitu istilahnya kan, bisa membantu. dengan daripada membuat kejahatan mencuri atau Iya. apa kan kriminal. Kita Mending bisa membantu malah dipersulit gitu. Buat saya sih dipersulit memang. mending Soalnya jualan online. itu Kalau terasa kali, terasa kali loh. kalau memang melarang second itu dilarang lah oleh Dilarang. pemerintah, ya kenapa enggak yang di atasnya dulu dilarang? dilarang. Ataupun di tempat-tempat lain Yang kayak di lain. Bandung itu kan banyaknya di Medan, kenapa harus diberatkan Kenapa harus sama di Batam? Batam gitu? Iya. Oke lah, di Batam karena datangnya apa dari sini bebas, katanya bebas pajak gitu ya, keluarnya baru pajak. Kenapa nggak disetopin saat masuknya tadi Artinya gitu? kurang fair buat kita. Iya, jadi menurut saya kayaknya Batam itu dianaktirikan gitu loh. Soalnya apa? Dia anak tiri. Kalau memang pemberlakuan pajak seluruh Indonesia 10% lah istilahnya semua sama, kita masih bisa terima. Ini 50% loh. 50%. Sekarang pun kita kirim barang, kalau nggak disertakan nota pembelian, barang kita nggak diterima. Oh gitu ya? Barang kita diterima, nggak diterima. Kalau nggak disertakan nota pembelian. Nggak diterima memang? Kita second gini nota pembelian dari mana? Jadi merasa kita diberatkan gitu loh. Udah situasi sekarang kayak gini, udah kita susah cari makan, tambah kayak gitu lagi, Betul. tambah anjlok. Ini Betul. perhatian khusus buat pemerintah Kota Batam ya. Besar harapan kami memang ini perlu ditinjau buat bapak-bapak elit, pejabat di atas sana yang mungkin lagi rapi, berdasi, berjas, bersafari. Kami sedang menghidupi keluarga kami. Gue lagi orasi nih. Kami berharap lah ya pemerintah mungkin lebih wise Bijaksana. lagi lah, ya. Beranjak dari sini, saya percaya ini suara ini bukan 1-2 orang lagi yang saya dengar Oh, begini. udah banyak, udah Ya. banyak. Dan karena pernah juga kalau nggak salah demo ya. Iya. Tapi Ya, nggak ada tapi hasilnya nggak kan? Ya mudah-mudahan lah nanti ini juga beban, karena saya yakin teman-teman KDK Lover juga banyak yang peduli hal-hal yang begini. Ini KDK Lovers itu banyak pengacara-pengacara hebat, nanti akan dibantu dengan lembaga bantuan hukum, banyak. Nah, mudah-mudahan karena tujuan kita juga memang untuk yang membutuhkan. Ya. Oke, kembali ke bisnis kita. Kita tinggalkan dulu pajaknya tadi. Saya sangat tertarik ketika seorang ibu rumah tangga punya penghasilan yang nggak terprediksi gitu. Kalau saya jelas, saya ini masih buruh yang tiap bulan ketahuan gajinya berapa gitu. Nah, kalau saya baru beberapa kali di sini berkunjung di toko Salman, di distro ini, apa ya? Kadang sehari saya sampai hitung-hitung uang Kak Maria loh dalam hati. Saya sampai dalam sehari itu bahkan ada 10 juta gitu. Lah, gue sampai sebulan 30 hari nunggu nggak nyampe segitu gitu loh. Ini kan kadang aku kayak ditampar-tampar, sadar masih karyawan aja lo gitu. Iya. Jadi boleh nggak